Halo Masku, selamat datang di YouTube MCE Carbon. Kali ini kita lagi ada di event Road to IMX 2026 yang berlokasi di Candi Prambanan. Wah, ini vibe-nya keren banget ya, karena car meet up di pelataran yang rumput kayak gini dengan background Candi Prambanan, candi Hindu terbesar di Indonesia yang menjadi bagian penting dari warisan budaya dan sejarah Indonesia. Dan Candi Prambanan ini juga jangan lupa menjadi situs warisan dunia yang telah diakui oleh UNESCO. Dan kali ini kita akan melihat mobil-mobil keren yang ada di Road to IMX 2026 kali ini, dan pastinya kita akan melihat dua mobil MCE Carbon yang akan kita bahas nanti. Tonton sampai habis. Oke, di sebelah kiri pintu masuk di pojokan ini sudah ada dua Toyota 86, yang satu adalah GR86 yang baru, yang satu adalah Mini LB86. Ini adalah Toyota 86 yang sudah dimodifikasi dengan menggunakan bodi kit LBWK yang baru saja di Februari kemarin ini tampil di Osaka Automesse ya Masku. Dan part LBWK yang terpasang di mobil ini bukan cuma di bodi kit aja, tapi sudah ada di velg, di setir, dan juga shift knob. Modifikasi di Mini 86 ini sudah standar internasional ya Masku, rapi semuanya sampai bisa masuk ke Osaka Automesse 2026 di Jepang Masku. Nah, di sebelah dari dua Toyota 86 tadi, di sebelahnya ada mobil garapan dari Product Engineering Solo. Ini adalah perkawinan antara Toyota Dina dan juga Toyota Land Cruiser FJ40 ya Masku. Ini terlihat garapannya rapi banget, detail-detailnya itu rapi, di velg-velgnya bahkan ada ukir-ukiran yang sepertinya kayak batik-batik khas daerah mana gitu. Tapi ini mobilnya overall keren banget, dan di sebelahnya ini juga ada bootnya dari Product Engineering Solo, dan rencananya MCE Carbon bakal main ke museumnya Product Engineering Solo ya Masku. Tungguin aja. Nah, tepat di bagian depan pintu masuk Road to IMX kali ini ada dua Lamborghini. Yang satu adalah Lamborghini Huracan dan yang satunya adalah Lamborghini Aventador milik Raffi Ahmad yang sudah dimodifikasi dengan bodi kit LBWK. Dan menariknya, modifikasi dari Raffi Ahmad ini adalah bukan cuma part-part besar aja yang diperhatiin, tapi juga velgnya ini custom dari Musa Artwork custom yang spesial. Kemudian juga BBK-nya ini juga custom dari RA Racing. Dan yang menarik lagi adalah warna dari Lamborghini Aventador Raffi Ahmad ini bukan cuma wrapping, tapi ini adalah cat asli buatan anak bangsa ya Masku, buatan lokal, dan bisa seperti mengkilatnya seperti wrapping, mengkilatnya bagus sekali. Mungkin orang mengira ini wrapping, tapi aslinya ini adalah cat asli yang finishingnya sudah sangat bagus ya Masku. Oke, lanjut lagi Masku, di belakang saya sudah ada Nissan R33 yang diberi nama Rainbow. Mobil ini cukup sering tampil di acara car event di Jogja ya Masku, dan ini settingan modifikasinya ini cukup simple tapi manis Masku. Lihat detailnya, ini ada ban yang settingannya itu narik ke dalam fender, kandas ke bawah, dan membuat mobil ini makin manis tapi simple kayak gitu Masku. Terus kemudian di sebelahnya ini ada Ford Mustang Shelby. Modifnya ini juga lumayan rapi, modifnya ini juga simple, dan ada pemanis di bagian belakang spoiler yang nggak terlalu lebar, tapi ini cocok di mobil ini Mas. Nah, lanjut lagi, di belakang saya sudah ada mobil atap panjang. Ini adalah Accord Wagon. Cukup langka sekali di jalanan maupun di car meet up ini. Mobil Accord Wagon ini sangat langka ya Masku, dan ini modifikasinya sangat clean, semuanya putih, bersih, semuanya seamless semuanya, dan velgnya ini dari OZ Racing. Ini kelihatan penuh banget settingan kaki-kakinya di sini. Di atasnya ini ada roof box yang mendukung konsep mobil ini, yaitu mobil touring ya Masku, seperti itu. Nah, di sini sudah ada barisan 86 Rocket Bunny. Tiga mobil ini semuanya menggunakan bodi kit Rocket Bunny atau Pandem ya Masku. Ini velgnya juga colong-colong semuanya. Di sini ada velg BBS. Kemudian ini juga Rocket Bunny dengan velg HRE. Kemudian ini yang baru saja kemarin kita review adalah Suzuki BRZ. Ini kalau kalian yang belum nonton video review dari Suzuki BRZ, bisa nonton video review dari Suzuki BRZ setelah nonton video ini ya Masku. Dan kemarin yang sempat lupa saya sebutkan adalah bagian interior dari Suzuki BRZ atau BRZ standar. Di interior BRZ ini masih banyak menggunakan tombol-tombol physical touch, yang mana tombol-tombol physical touch itu sekarang sangat jarang ditemui di mobil-mobil zaman sekarang, yang membuat feel di mobil ini lebih enak dan lebih kerasa nyetirnya Masku. Oke Masku, jadi tadi karena cuacanya sangat panas, jadi saya sudah
membawa senjata, tapi cuacanya malah berubah menjadi enak. Jadi ini belum diperlukan untuk saat ini, tapi sekarang di samping saya sudah ada Nissan R32. Walaupun mungkin modifikasinya dikit atau mungkin mobil ini kebanyakan restorasi, tapi this is R32. Dan yang di depannya R32 ada deretan wagon, ada 3 buah wagon. Mobil-mobil wagon seperti ini tuh kayak mobil yang kalau kalian pengen performan tapi udah berkeluarga dan pengen punya mobil yang nyetel, ya ini solusinya adalah punya mobil wagon. Ini ada Mercy, ada maksudnya ada Mercy dan juga 2 buah BMW. Modifikasinya Anda semua keren banget, Masku. It was always me versus me. It was never me versus you. Misunderstood. Get up, had to beat those eyes. Got up and I beat those eyes. It's understood. Nah, akhirnya payungnya terpakai karena cuacanya panas, jadi saya membuka payung. Dan di sebelah saya, di belakang saya sudah ada anggota dari PN Road Trip. Ini ada Mercedes-Benz S-Class S500. Lihat nih, fitment kayak gini, fitment chamber, ceper, bannya narik ke dalam fender kayak gini, tapi bisa digunakan road trip dari Jogja sampai Bali, Masku. Jadi PN Road Trip itu bisa membuktikan bahwa mobil-mobil ceper, chamber kayak gini tuh bisa buat road trip beneran, bukan cuma garage queen aja, tapi juga bisa diajak jalan normal, Masku. Keren. Di kanan kiri saya sudah ada Kijang LGX, Kijang kapsul yang bukan sembarang Kijang. Kapsulnya dibuka dua-duanya. Ini adalah Kijang K24 yang dulu ada di Black Battle di Jogja, di event Jogja. Kemudian ini juga bukan K24, ini mesin bawaan Kijangnya, tapi ini sudah clean semua ya, Masku. Kedua Kijang ini sudah di wiretag semuanya. Mesinnya sudah Bluetooth alias wiretag. Settingan fitmentnya juga cakep-cakep nih, Masku. Settingannya masuk ke fender semua, walaupun Kijang ini mobil-mobil tua tapi menolak tua dan menolak punah. This is Kijang kapsul. It was always me versus me. It was never me versus you. Misunderstood. Get up, had to beat those eyes. Got up and I beat those eyes. It's understood. It was always me versus me. It was never me versus you. And now I'm glad. Sekarang saya sudah ada di barisan diesel. Ini ada Innova 2KD dengan mesin wiretag yang rapi. Headnya ini diukir-ukir. Kemudian di sebelahnya ada mobil spesial nih, Innova Gober 2KD. Ini sudah ada beberapa perubahan ya, Masku, di bagian interior. Ini di bagian jok keduanya itu sudah dipasang dan roll barnya juga sudah baru lagi, dan ada beberapa pembaruan di Innova 2KD ini, Innova Gober ini dari sebelum-sebelumnya ya, Masku. Kemudian di sebelahnya ada mobil MCI Carbon lagi. Ini ada Hilux Super Caddy. Ini adalah mobil Hilux 2014 yang sudah dimodifikasi oleh Seatim 59 dan juga MCI Carbon, yang semua bodinya ini sudah full karbon dan juga mesinnya sudah di wiretag serapi ini, Masku. Ini sebenarnya sudah direview, tunggu aja videonya nanti di MCI Carbon. Kemudian di sebelahnya ini sudah ada Hilux Revo yang sudah dimodifikasi juga pakai part karbon dari MCI Carbon. Ini di bagian kap mesin dan juga pintu bak belakang ini sudah pakai carbon fiber dari MCI Carbon dengan motif Ford ya, Masku. Dan modelnya ini adalah model ZA. Ini modifannya juga cukup rapi, clean look, dan juga menarik, cakep buat dipandang. Keren. No more time for the bad guy. Never going back to the bad side. Need a holy water, get baptized. Yeah, I'm that guy. No more time for the bad guy. Never going back to the bad side. Sekarang di samping saya sudah ada Pajero dengan sebutan Pajero Sedan karena fitment dan settingan mobilnya ini yang mepet banget ke tanah ya, Masku. Dan mepet ke tanahnya tuh bukan cuma bagian tengah atau depan saja, tapi semuanya mepet ke tanah karena mungkin ini karena velgnya ini gede banget. Velgnya pakai ring 20 segede ini velgnya, dan biasanya kan Pajero itu atau diesel biasanya pakai ring 18. Ini bisa mepet, bisa padat kayak gini karena settingan, salah satunya karena settingan velgnya yang pakai ring 20 ya, Masku. Cocok disebut sebagai Pajero Sedan karena bentukannya kayak sedan, seceper itu. It was always me versus me. It was never me versus you. Misunderstood. Get up, had to beat those eyes. Got up and I beat those eyes. Kalau Masku pengen tahu mobil yang standar FYP itu kayak apa? Alaska 1 GT. Karena mobil dengan fitment kayak gini, mobil dengan style kayak gini, ceper, fitmentnya masuk ke fender, terus warnanya fresh. Ini adalah definisi mobil FYP, dibuktikan dengan konten-kontennya yang sering FYP. Dan lihat, ini juga memamerkan mesinnya udah di wiretag dan turbonya segede ini. Konsep-konsep warnanya ini cakep banget, Masku. Ini ya cocok lah untuk kategori mobil yang untuk standar FYP ya kayak gini, Masku. Misunderstood.
Get up, had to beat those eyes. Got up and I beat those eyes. That's understood. It was always me versus me. It was never me versus you. And now I'm good. Ada yang oranye-oranye tapi bukan jeruk. Ini dia warna baru dari Giro Putra Zeus. Ini Giro Putra Zeus sudah diganti warna dari yang awalnya itu ungu, terus juga ada gradient birunya. Ini sudah diganti warna menjadi oranye seperti ini. Sampai ke bagian engine bay-nya sudah diganti warna ya Masku. Tapi di bagian kap mesinnya masih mempertahankan ciri khas dari Zeus, ciri khas dari Dewa Petir kayak gini Masku. Ini warnanya sudah fresh. Di samping saya sekarang sudah ada mobil driftnya Zico sebelum BR Zico. Ini dia 180 SX. Kalau pas masih dipakai drift sama Zico itu mobilnya masih depannya itu pakai face-nya dari S15, tapi sekarang sudah dikembalikan lagi ke face aslinya yaitu S13 pop up. Liverynya sudah ganti ya Masku. Liverynya sudah ganti dari yang pas dipakai Zico ngedrift waktu itu, dan mesinnya juga sudah ganti pakai 1 JZ Masku. Ini konsepnya bagus, birunya tuh keren. Birunya keren, nggak banyak warna, dan ya style-stylenya garasi drift kayak gini, cakep-cakep mobilnya Masku. Dan saya sekarang sudah ada di depan bootnya dari LBWK. Sekarang di boot LBWK memajang mobil dari Amo Culture. Ini ada R32 Mainz dengan body kit LBWK yang sebenarnya di bagian depan karena ini kan LBWK Super Silhouette. Di bagian depan itu body kit ini cukup kontroversi, tapi menurut saya ini tetap bagus-bagus saja karena ini R32 dan LBWK. Tetap bagus mobil ini. Di sini sudah ada RX-7 FD yang velgnya pakai Advan GT palang 5 dan pamer mesinnya sudah Bluetooth alias WireTag. Suara dari mesin itu blar. Kalau kalian sempat lihat loading out IMX 2025 kemarin, mobil ini dikerubungi saat loading out karena suaranya yang menggelegar. Kalau kalian lihat keramaian di event Road to IMX kali ini, selain dari bootnya Yuma dan juga officialnya IMX, ini adalah bootnya dari Garasi Drift, boot yang selalu ramai dikunjungi orang. Dan sekarang di belakang saya ada tanda tangan signing dari Dipo dan Zico, Garasi Drift di tengah sana, dan di sebelahnya ada Zico Store Towing yang mengangkut Drift Bull project dari Lamborghini-nya Mas Dipo yang kemarin di YouTube kemarin itu baru pasang kromoli untuk roll bar bagian belakang, bagian dalamnya Mas, seperti itu. Oke Masku, sebenarnya masih banyak banget mobil-mobil yang belum kita bahas di acara event kali ini. Seperti di belakang saya ada deretan Civic dan juga ada deretan supercar di bagian sebelah sana. Tapi karena pengunjung di sini sudah cukup crowded, pengunjungnya sudah sangat ramai di sini, jadi mungkin kita skip kali ini karena waktu juga sudah kelihatannya agak mendung. Dan konsep car show kayak gini tuh cocok banget di tempat-tempat yang bersejarah kayak gini karena pastinya builder itu membangun mobil ini dengan penuh histori, ada ceritanya masing-masing. Jadi mobilnya penuh histori dan juga tempatnya juga penuh histori. Apresiasi untuk tim IMX yang sudah memilih tempat untuk Road to IMX Prambanan 2026 kali ini dengan tempat yang keren. Dan kali ini kita langsung aja ke bootnya MCI Carbon, boot kebanggaan kita semua. Let's go. Oke Masku, sekarang kita sudah sampai di boot karbon kebanggaan kita. Kita lihat aja di boot MCI Carbon ini ada apa aja Masku. Ayo kita lihat. Nah, kita tanya-tanya langsung sama Mbak di boot MCI Carbon ini ya Masku. Halo Mbak. Halo. Mbak, Gimana, ini Masku? di boot MCI Carbon ini ada diskon apa aja nih Mbak? Oh, khusus hari ini? Ya, khusus di event kali ini. Event IMX. Ya. Khusus untuk di event IMX kita ada diskon 1 juta rupiah, Oh, 1 Mas. juta ya? Betul. Itu untuk part apa Mbak? Itu untuk part kap mesin. Kap mesin? Ya, kap mesin. Pokoknya minimal pembelian 5 juta, kita diskon 1 juta rupiah. Oke, jadi Masku, untuk Masku yang berada di event Road to IMX kali ini, untuk pembelian minimal 5 juta rupiah dapat diskon sampai 1 juta rupiah Masku. Jadi diskon di sini gede banget Masku. Ada diskon yang lain nggak Mbak? Pastinya ada dong. Apa tuh? Boleh di-spill? Kita ada diskon bundling kap mesin sama cover spion, Mas. Kap mesin sama cover spion? Ya, betul. Itu bisa dapat sampai berapa Mbak? Itu bisa dapat sampai 1,5 juta rupiah 1,5 diskonnya. juta. Betul. Ada tambahan diskon lagi sampai 1,5 juta Masku. Jadi udah diskon 1 juta
kalau bundling dapat Kalau 1,5 juta. Betul. Gede banget ya Mbak. Gede banget. Selain itu Mas, kita juga ada undian Mas. Apa tuh undian? Ada undian. Jadi kalau misalkan Masnya pembelian di booth atau transaksi di booth, Ya. itu berkesempatan untuk ikut undian. Nah itu nanti hadiahnya bisa macam-macam. Ada voucher, ada merchandise, ada t-shirt eksklusif. Bahkan kalau misalkan Masnya beruntung, bisa dapat partnya MCI Carbon juga. Bisa dapat part karbon berarti Mas. Bisa banget Mas. Iya. Pokoknya Berarti- kita kalau misalnya di event ini kita plus-plus banget. Oke, berarti kalau belanja langsung tuh di event kayak gini tuh diskonnya banyak banget ya Mbak. Banyak banget Mas. Oke, Tapi Mbak. khusus pembelian di booth aja. Oke Mbak, terima kasih Mbak jawabannya. Sama-sama Masku. Mari Mbak. Ya itu dia tadi Masku, diskonnya ada 1 juta, ada diskon banding sampai 1,5 juta Masku. Jadi untuk mas-masku yang berada di event dan ada MC Carbonnya, jangan lupa mampir di booth MC Carbon karena pastinya ada diskon yang gede banget Masku. Oke ya, jadi cukup sekian untuk vlog event Road to AMX kali ini Masku. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyebutan kata maupun part-part yang ada di mobil-mobil di sini, dan juga penyebutan yang saya sebutkan, apapun yang saya sebutkan yang salah mohon dikoreksi, mohon pemahamannya, mohon pemaklumannya. Dan sampai ketemu lagi di vlog event selanjutnya atau vlog review ataupun vlog-vlog yang lainnya dari MC Carbon ya Masku. Jangan lupa like, komen, dan share video ini, dan jangan lupa juga untuk subscribe YouTube MC Carbon. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Ticking clocks don't mean a thing with us. Forever is young. The beginning, Dan juga ada MCI Carbon X City. Toyota Hilux Vigo. Ya, ada 2. Modern.